Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwa fillah rahimakumullah, setiap kita tentunya mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat kelak. Namun tidak sedikit dari kita tidak merasakan kebahagiaan dalam hidup dikarenakan perilaku dan sikap kita sendiri. Setidaknya ada 3 alasan mengapa kita susah bahagia, ya, mengapa kita senantiasa merasa sengsara gitu. Alasan pertama, seseorang tidak merasa bahagia atau seseorang sulit merasa bahagia adalah karena ia kurang bersyukur. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengabarkan, jika kalian bersyukur kepadaku atas segala nikmat yang telah aku berikan, la azidannakum, maka akan aku lebihkan nikmat tersebut, maka akan aku tambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Walain kafartum, dan jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmatku, inna adzabi lasyadid, ketahuilah bahwa sesungguhnya azabku itu sangatlah pedih. Allah mengabarkan dalam Al-Quran bahwa barang siapa yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, sedikit ataupun banyak, maka akan Allah tambahkan kenikmatan tersebut. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak mampu bersyukur, orang-orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka, maka mereka akan merasakan azab Allah yang sangat pedih. Salah satu tanda Allah memberikan azab kepada mereka-mereka yang tidak bersyukur adalah mereka senantiasa sengsara, mereka sulit bahagia, mereka merasa sempit dalam hidupnya akibat mereka tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa merasakan kekurangan, tidak puas, sehingga ketika melihat orang lain lebih senang, lebih bahagia darinya, ya, lebih mempunyai segala hal darinya, ia merasa sengsara. Karena orang-orang yang susah bahagia adalah mereka-mereka yang tolak ukurnya adalah kenikmatan orang lain. Jadi ketika melihat orang lain serba ada, ia merasakan iri dengki, merasa ambisius. Ia ingin sekali mendapatkan nikmat sebagaimana yang orang lain dapatkan, bahkan ia ingin lebih dari orang lain dapatkan. Akhirnya ketika ia tidak mampu mendapatkan hal tersebut, ia merasakan sengsara, sempit sekali hidupnya. Orang yang selalu memandang ke atas masalah harta, kenikmatan, ya, penghasilan, ia akan merasa semakin kecil, ia akan merasa semakin sempit, dan itulah yang menyebabkannya terjerumus ke dalam kekufuran. Kemudian Allah tegaskan dalam ayat lainnya, itu dalam Al-Quran surah Saba ayat ke-13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya'malu ala Dawuda syukran wa qalilun min ibadiyas syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyas syakur, dan hanya sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan kita sulit bahagia, yang menyebabkan kita merasa sengsara dalam hidup kita adalah kita tidak bersabar ketika diberi cobaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Artinya Allah akan menguji manusia dengan sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik. Barang siapa yang diuji dengan keburukan, ketidakenakan, maka hendaknya ia bersabar. Dan barang siapa yang diuji dengan kebaikan, kelapangan, ya, maka hendaknya ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hakikatnya hidup kita, apa yang kita rasakan adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikir bahwa orang yang sukses dalam hidupnya, orang yang melimpah hartanya, orang yang sehat tubuhnya bukanlah ujian. Tetapi semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bersyukur ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita? Apakah kita bersyukur ketika Allah memberikan kelapangan dalam hidup kita? Apakah kita bersyukur ketika Allah berikan kesuksesan kepada kita?
Karena tidak sedikit orang-orang yang diberikan kelapangan harta namun berujung kufur nikmat. Tidak sedikit orang-orang yang diberikan kesuksesan namun berujung pongah, sombong, ya, takabur. Tidak sedikit orang-orang diberikan kesehatan namun ia lupa untuk mengingat Allah, lupa untuk mengingat mati. Allah menegaskan bahwa tidak setiap ujian itu adalah hal yang buruk. Setiap hal yang senang pun adalah bentuk ujian Allah kepada kita. Maka tugas kita adalah bersabar dan bersyukur. Kita merasa sulit bahagia itu karena kita tidak mampu bersabar atas cobaan dan kita tidak mampu bersyukur atas pemberian. Ihwafillah rahimakumullah. Kemudian penyebab ketiga mengapa hidup kita sulit untuk bahagia adalah karena kita terlalu banyak dosa dan sedikit bertaubat. Salah satu hal yang menghalangi keberkahan dalam hidup kita adalah dosa-dosa kita. Dosa-dosa inilah yang menghalangi keberkahan dalam hidup kita. Orang yang merasa sulit untuk bahagia diakibatkan oleh dosa-dosa yang ia lakukan. Maka barang siapa yang merasa banyak dosa dalam hidupnya, banyak melakukan kesalahan dalam hidupnya, hendaknya ia bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah jadikan baginya jalan keluar. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sengsara. Dan karena itulah Allah memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahan. Maka siapa saja yang tidak menemukan jalan keluar tersebut, itu dikarenakan dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang merasa sempit dalam hidupnya, merasa susah menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ia alami, itu ditandakan ia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah bagi orang yang bertakwa adalah diberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Oleh karena itu, taubat adalah satu-satunya jalan agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata'un, wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam itu berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah mereka-mereka yang segera bertaubat. Barang siapa yang bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan buah hasil dari taubatnya, hasil dari istighfarnya. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain, "At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbala." Seseorang yang bertaubat dari dosa, maka seakan-akan ia tidak pernah melakukan dosa tersebut. Sebagai manusia yang sering melakukan kesalahan, sering melakukan dosa, maka kita pun tidak boleh berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian merasa putus asa atas ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa. Sesungguhnya Allah lah yang Maha Pengampun dan lagi Maha Penyayang." Barang siapa yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah akan memberikan kelapangan dalam hidupnya. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan-permasalahannya. Karena taubat itu akan mensucikan seorang hamba, akan menggugurkan setiap dosa yang dilakukan. Dengan syarat taubatnya adalah taubat yang jujur. Bukan taubat yang hanya sekedar di lisan saja dan tidak mengulangi setiap dosa yang ia lakukan. Ikhwafillah rahimakumullah. Setidaknya itu tadi 3 hal yang membuat kita merasa sulit bahagia. Yang pertama adalah karena kita kurang bersyukur. Karena kita terlalu sering melihat atau menjadikan kebahagiaan orang lain sebagai tolak ukur kebahagiaan kita. Sehingga hati kita sempit saat orang lain merasakan kebahagiaan yang lebih. Yang kedua adalah kurangnya bersabar dalam menghadapi setiap cobaan yang menimpa kita. Adapun cobaan ini bisa berupa hal yang buruk ataupun hal yang baik. Semuanya adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendapatkan hal yang buruk, maka kita harus bersabar. Jika kita mendapatkan hal yang baik, kita harus
bersyukur. Yang ketiga adalah karena kita terlalu banyak dosa dan kita tidak mentaubati setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi syukur, sabar, taubat, 3 hal ini insya Allah akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Maka barang siapa yang sulit sekali bahagia, bisa jadi dia tidak melaksanakan 3 hal ini. Entah itu tidak bersyukur, entah itu tidak bersabar, atau justru ia tidak taubat atas dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.